Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu. Marilah kita menyatukan hati kita dan memulai ibadah pada minggu ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan NKB nomor 7, bait pertama dan ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saudara-saudara terkasih, ibadah kita pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita bersama-sama beribadah dengan tema hamba yang dipercaya. Hari ini nas pengiring ibadah kita adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan yang kedua. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudara terkasih, kepada setiap kita Tuhan telah mempercayakan berbagai hal. Pertanyaannya, apakah kita seperti yang Paulus katakan adalah hamba-hamba yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai? Marilah kita bersama pada hari ini mengingat tugas dan panggilan kita. Di dalam nyanyian kita mengingat, kita berkata, Yesus berpesan, kamu harus jadi lilin gemerlap. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-hamba yang setia. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan? Atau masih ada keegoisan di dalam diri yang menghalangi kita untuk menjalankan panggilan kita?
Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa pengakuan dosa pribadi kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengenal hidup kami, ampuni kami Tuhan jikalau tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami lalaikan karena keegoisan diri kami sendiri. Ampuni kami jikalau keinginan untuk memuaskan hasrat pribadi lebih besar daripada kasih kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jenguklah kami. Tolonglah kami yang berdosa ini. Sucikanlah kami dan jadikan kami hamba-hamba yang mau mendengar Tuhan dan kembali pada panggilan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranmu. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Saudara-saudara, untuk setiap kita yang telah mengakui dosa kita dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan menyediakan berita anugerah untuk kita. Sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 8-10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Cerita Tuhan Yesus dan cinta
Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, apa yang baru saja kami tuturkan lewat kata dan nada, itulah yang sungguh-sungguh menjadi kerinduan dari hati kami. Kami rindu untuk memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam setiap tutur kata maupun di dalam setiap karya kami. Karena itu Tuhan, terangi kami dengan firman Tuhan. Jika ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, kami siap untuk memperbaikinya. Dan jika ada hal-hal baik yang sudah kami lakukan, biarlah firman-Mu menguatkan komitmen kami untuk melanjutkannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius, pasal 25, ayat 14 sampai 30. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang tidak menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, tanggung jawab itu berkat atau beban? Coba dijawab dengan jujur. Kalau kita berpikir tentang tanggung jawab atau mendengar kata tanggung jawab, yang kita rasakan itu sukacita atau justru perasaan lelah? Saudara-saudara, ketika kita masih anak-anak, mungkin kita senang ya kalau dikasih tanggung jawab. Saya tuh suka memperhatikan kalau anak-anak sekolah minggu sebelum pandemi itu kalau datang ke gereja, lalu diajak, ayo bantuin kakak, ini karpetnya tolong dipasang, nanti kita sekolah minggu. Wah, itu anak-anak sekolah minggu senang sekali. Dengan sangat riang mereka menyambut tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, dan mereka kerjakan itu dengan sangat gembira. Itu anak sekolah minggu. Waktu dulu saya sekolah, ini pengalaman saya, nggak tahu apakah masih berlaku sekarang. Waktu zamannya itu masih pakai papan tulis, saudara-saudara. Setiap kali guru itu selesai mengajar, lalu dia bertanya, anak-anak siapa yang mau bantu untuk hapus papan tulis? Wah, itu rebutan. Anak-anak mulai dari yang paling pinter sampai yang prestasinya biasa aja, itu semua angkat tangan. Langsung cepat-cepat untuk bersihin papan tulis. Seneng. Kenapa bisa begitu? Saudara-saudara, yang saya ingat adalah ketika masih anak-anak, ketika kita diberikan tanggung jawab, maka kita berpikir, oh, berarti kita ini orang yang dipercaya. Berarti kita ini dianggap ada. Dan kemampuan kita dihargai, diakui. Karena itulah kita dikasih tanggung jawab. Besok-besok kalau kita dikasih tugas tambahan, bahkan tugas yang lebih besar, kita menjadi semakin senang. Bukan makin terbeban. Karena kita langsung berpikir, oh berarti kemarin saya bisa mengerjakan tugas itu dengan baik. Karena itu sekarang saya diberikan kepercayaan yang lebih besar.
itu anak-anak. Pertanyaannya, kita masih begitu enggak? Atau jangan-jangan seiring dengan berjalannya waktu, semakin kita dewasa, cara pandang kita tentang tanggung jawab menjadi berubah. Ketika kita diberikan tugas, maka kita tidak seantusias dulu. Justru kalau dikasih tugas, kalau bisa kita hindari. Kenapa? Karena yang terfikir oleh kita adalah, wah akan makin repot. Hidup akan menjadi semakin ribet. Waktu kita akan semakin banyak terbuang, energi kita akan semakin banyak yang habis. Tanggung jawab menjadi beban di dalam hidup kita. Dan karena itu saudara-saudara tidak heran ada banyak orang yang saat ini kehilangan sukacita di dalam hidupnya. Banyak orang yang dipercayakan banyak hal, tetapi hidupnya itu penuh dengan sungut-sungut. Karena tugas itu tidak lagi dinilai, tidak lagi dilihat sebagai berkat, tetapi hanya semata-mata sebagai beban. Saudara-saudara, cara pandang ini sebenarnya juga kita lihat di dalam kisah perumpamaan tentang talenta yang kita baca. Kita tahu ada 3 hamba yang masuk di dalam kisah ini. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Dan ketiga hamba ini merespons pemberian itu dengan cara yang berbeda. 2 hamba yang pertama, yang menerima 5 dan yang menerima 2, begitu mereka menerima talenta dari tuannya, mereka segera pergi. Kata segera menunjukkan bahwa mereka ini antusias menerima pemberian itu. Mereka semangat dan mereka serius di dalam mengelola pemberian yang diberikan oleh tuannya. Tapi ini beda dengan hamba yang ketiga. Ketika hamba yang ketiga diberikan talenta, ketimbang dengan antusias pergi sukacita menyambut pemberian itu, hamba yang ketiga justru pergi dan menggali lubang, menyembunyikan harta itu di dalam tanah. Memang saudara-saudara pada waktu itu menyimpan harta di dalam tanah adalah cara yang paling aman untuk menjaga harta itu supaya tidak diambil orang. Tetapi sebenarnya sikap si hamba yang ketiga menunjukkan bahwa sebenarnya dia enggan untuk menerima harta itu. Dan sikap ini secara jelas tampak dari bagaimana dia merespons kedatangan sang tuan. Ketika sang tuan datang untuk bertanya, meminta pertanggungjawaban dari ketiga hambanya, maka hamba yang ketiga ini yang menerima 1 talenta, dia berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam." Dengan kata lain, hamba ketiga ini mau berkata, Tuhan itu kejam, pengen dapat untung, tetapi untungnya doang, enaknya doang. Kami yang ribetnya, kami yang susahnya. Tuhan ini memberikan beban kepada hambanya, tetapi tidak memperhitungkan nasib hambanya. Tuannya ini memberikan tugas kepada hambanya, tetapi masa bodoh dengan bagaimana si hamba itu mengerjakannya.
Dan sampai di sini saudara-saudara, mungkin ada beberapa dari kita yang bersimpati dengan si hamba yang ketiga. Bener juga, enak aja sih Tuhan ngasih, lalu tiba-tiba kemudian minta hasilnya. Kerja kagak, dia cuma tinggalin doang, lalu tiba-tiba minta hasil. Saudara-saudara, mari kita lihat perumpamaan ini dengan sudut pandang yang lain. Yang pertama, saudara-saudara, perumpamaan tentang talenta ini sebenarnya bukan soal angka. Ini bukan soal 5, bukan soal 2, bukan juga soal 1. Saudara-saudara mungkin sudah mencoba untuk mengkonversi 5, 2, dan 1 talenta itu ke dalam rupiah. Kita tahu talenta itu satuan yang besar. 1 talenta itu sekitar 6.000 dinar. Berarti sekitar upah pekerja 6.000 hari. Mungkin sekitar 16-17 tahun bekerja. Besar. Tapi sekali lagi saudara-saudara, ini bukan soal besaran angka. Tapi ini soal apa yang ada di balik besaran angka itu. Kepercayaan yang diberikan oleh Sang Tuhan. Tuhan mana yang berani mempercayakan harta yang sedemikian besar kepada hambanya? Kalau ada Tuhan yang berani mempercayakan harta yang sedemikian besar, maka sudah dapat dipastikan Sang Tuhan itu begitu percaya pada hamba-hambanya. Kepercayaan inilah yang jauh lebih besar. Inilah yang jauh lebih berharga dan jauh lebih bernilai daripada sekedar talenta itu. Dan inilah yang sebenarnya perlu dijaga atau direspons oleh para hamba-hamba. Sang Tuhan tidak mengharapkan hasil yang berlipat ganda. Kalau dapat laba itu hanya efek samping. Tetapi yang Tuhannya minta adalah jangan disia-siakan kepercayaan itu. Kalau sudah dikasih kepercayaan, kerjakan. Bertanggung jawablah, tunjukkan usaha dan ketekunan. Sebagai bentuk bahwa para hamba adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika Sang Tuhan memberi kepada hamba-hambanya 5, 2, dan 1 talenta, Sang Tuhan tidak memberi lebih daripada yang sanggup mereka kerjakan. Karena itu Sang Tuhan memberikan dengan kemampuan yang berbeda-beda, sesuai dengan yang mampu mereka kerjakan. Sang Tuhan bukan hanya memberikan beban, lalu seperti Tuhan yang kejam mengharapkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan nasib hambanya. Tetapi dia sudah memikirkan, dan dia tidak pernah memberikan lebih daripada apa yang mampu untuk dikerjakan oleh para hambanya. Dia bukan Tuhan yang kejam. Nah, saudara-saudara, sayangnya hamba yang ketiga tidak mampu untuk melihat 2 hal tadi. Dia tidak mampu untuk melihat talenta itu sebagai kepercayaan, sebagai bentuk anugerah yang Tuannya berikan kepada dia. Dan dia tidak bisa melihat bahwa Tuannya itu adalah Tuhan yang mengasihi dia, bukan Tuhan yang sekedar kejam. Dan karena itulah dia terbeban untuk mengelola harta yang dititipkan oleh Tuannya. Pertanyaannya, saudara-saudara, kita bagaimana? Seperti 3 hamba yang sudah dipercayakan talenta oleh Sang Tuhan, kita juga sudah dipercayakan banyak berkat oleh Tuhan. Berkat-berkat ini bukan cuma sekedar bakat atau talenta-talenta kita. Bukan cuma soal kemampuan.
Tetapi berkat ini, talenta ini bisa juga terwujud di dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Anggota keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang bekerja pada kita. Mereka ini adalah berkat dari Tuhan. Talenta itu juga bisa hadir di dalam kehidupan kita dalam bentuk kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk studi, kesempatan untuk pelayanan. Pertanyaannya saudara-saudara, ketika kesempatan-kesempatan itu hadir, ketika orang-orang itu Tuhan percayakan kepada kita, kita melihatnya sebagai beban atau sebagai anugerah. Kalau sejak awal kita sudah melihat itu, tanggung jawab itu sebagai sebuah beban, maka gak heran yang ada di dalam pikiran kita adalah sungut-sungut dan kelelahan yang merepotkan kita. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sebentuk kepercayaan, bentuk kesempatan, cara Tuhan untuk bisa mengundang kita ikut ambil bagian di dalam keselamatan, di dalam kebahagiaan yang sudah Dia siapkan, maka cara kita untuk memperlakukan orang-orang itu, memperlakukan kesempatan itu juga akan berubah. Karena itu saudara-saudara, di akhir hari, saya suka berpikir kalau kita bisa merasakan lelah, kalau kita bisa merasakan capek kerja, bersyukurlah. Kalau masih ada kesibukan, bersyukurlah kepada Tuhan, karena itu adalah tanda anugerah dari Tuhan. Ketika masih ada karya untuk kita kerjakan, ketika masih ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan, bersyukurlah. Karena itu bukan cuma sekedar beban yang Tuhan berikan supaya kita bisa mendapatkan uang. Karena melalui karya dan kesempatan untuk bekerja yang Tuhan berikan, tugas kita bukan cuma sekedar memenuhi kehidupan atau pemenuhan hidup kita. Pekerjaan bisa jadi cara Tuhan untuk membuka jalan, untuk memenuhi kesejahteraan hidup kita. Tapi pekerjaan juga bisa jadi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Ketika ada orang yang datang kepada kita, belanja di kita, itu kesempatan untuk jadi berkat di dalam hidup mereka. Ketika kita sebagai guru, kita mendidik anak-anak, itu kesempatan. Bukan cuma untuk dapat uang bekerja, bukan cuma untuk mengajar, menularkan ilmu, tapi juga kesempatan untuk mendidik mereka dengan menjadi anak-anak yang berkarakter, membentuk mereka. Ketika Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk punya anak, untuk punya cucu, untuk punya anggota keluarga, itu bukan cuma sekedar beban untuk hidup sehari-hari. Mereka juga adalah kesempatan bagi kita. Kalau kita mau bangsa kita lebih baik, kita mau dunia kita lebih baik, ya tunjukkan keteladanan kepada mereka. Karena mereka adalah kesempatan kita untuk mendatangkan sejahtera di tengah dunia. Tanggung jawab bukan cuma sekedar beban, tetapi anugerah. Dan saudara-saudara, kalau kita sudah bisa melihat bahwa tanggung jawab itu bukan cuma beban, tetapi anugerah, titipan kepercayaan Tuhan buat kita, maka kita akan mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Saya teringat Mother Teresa pernah mengatakan demikian. Tidak setiap orang bisa melakukan hal besar, tetapi semua orang bisa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Menjadi hamba yang dipercaya, hamba yang bertanggung jawab,
bukan cuma sekedar hamba yang menyelesaikan tugasnya dengan baik, tetapi hamba itu juga dapat mengisi setiap kesempatan, setiap momen dengan cinta yang luar biasa. Sehingga melalui setiap karya, setiap katanya, cinta Tuhan bisa dirasakan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat berkat apa sih yang Tuhan sediakan buat kita. Adakah kebahagiaan-kebahagiaan itu sebenarnya dekat dengan kita, tetapi kita melewatkannya? Mungkin karena cara pandang kita yang salah. Mungkin karena kita melalaikannya dan tidak mengisinya dengan cinta. Tuhan memberikan berkat dan kebahagiaan bagi kita. Talenta yang Dia berikan adalah cara bagi kita untuk bisa ikut ambil bagian di dalam kebahagiaan kerajaan sorga. Sambutlah, kerjakanlah itu di dalam tanggung jawab dan cinta. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah pada masa lalu, kini, dan yang akan datang, dengan mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu di dalam kesatuan hati, memohon belas kasih dari Tuhan. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah, mereka yang harus menjalani masa isolasi karena terkena COVID-19. Tuhan, tolong mereka. Kiranya cinta-Mu boleh menguatkan mereka di dalam kelemahan mereka. Dan kiranya di dalam pengalaman sakit penyakit ini, mereka boleh semakin dikuatkan di dalam iman. Tuhan, seraya kami berdoa untuk mereka, kami juga mengingat panggilan kami untuk menjaga mereka, untuk menjadi saudara yang menghibur mereka.
Pakailah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami. Ajarkan kami untuk bisa menunjukkan kasih di dalam tutur kata dan di dalam karya kami. Ketika kami mempunyai kebebasan yang lebih, Tuhan ajarkan kami untuk menggunakan kebebasan kami dengan bertanggung jawab, sehingga kami juga boleh saling menjaga sebagai saudara. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap tenaga kesehatan, pemerintah, ilmuwan, bahkan juga kami sebagai anggota masyarakat. Tuhan, tolong kami untuk melihat potensi yang ada di dalam kami, sehingga kami boleh memaksimalkan potensi itu dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Ajarkan kami untuk boleh saling menopang dan saling berangkulan. Jauhkan kami dari kebencian dan jauhkan kami dari ketidakpedulian. Saat ini kami Tuhan juga berdoa untuk gereja kami, GKI Kebumen. Tuhan tolong kami semua sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kami di tempat ini, Tuhan tolong kami untuk dapat menghayati panggilan kami dan menjadi berkat bagi sesama. Meskipun mungkin kami terpisah secara fisik, tetapi ajarkan kami Tuhan untuk dapat tetap menyatukan langkah, bekerja sama, bersatu hati, bahkan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh harapan kami letakkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong kami untuk memiliki hati yang penuh dengan kasih. Dan Tuhan yang menolong kami untuk taat pada kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya kepada kita, dengan memberikan persembahan yang didasari dari Filipi 4 ayat 4-6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari jemaat kita mengucap syukur, membawa persembahan ini dengan doa persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan karunia yang Kau limpahkan Tuhan setiap hari. Terima kasih juga atas kebaikan Tuhan yang memberikan kami kesehatan maupun rezeki,
Tuhanlah yang mencukupkan, walaupun pada saat pandemi ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami selalu. Tuhan, pada saat ini kami juga akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur, kiranya Tuhan menerima dengan penuh sukacita. Tuhan senantiasa mengkuduskan, menyucikan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami berkenan di hadapan Tuhan selalu. Berkatilah juga ya Bapa para majelis yang mengelola keuangan ini. Engkau berikan hati yang bijaksana di dalam mengelola keuangan gereja ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya, kini dan selamanya. Saudara-saudara, marilah kita menjalankan komitmen kita dan marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita memohon pertolongan dan berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.